Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran Linux Ubuntu. Pada video ini kita akan membahas 10 kategori dasar Linux yang wajib kamu kuasai, mulai dari navigasi file, manajemen sistem, sampai pembersihan dan shutdown. Nah, sebelum dimulai pembahasannya, aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Prastama. Saya mahasiswa dari Teknik Prodi Informatika semester awal. Nah, sekarang saya akan kelihatan. Nah, di sini bentar. Oke. Pertama, kita akan membahas navigasi sistem filenya. Nah, dari awal mungkin ini dulu kali. Ini perintah digunakan untuk melihat kita sedang berada di direktori mana. Nah, seperti contoh ini ya. Ini berarti kita ada di directory home, ini directory awal biasanya. Nah, ini itu usernya kita. Lalu ada ls ini buat menampilkan isi dari folder saat ini. Nah, biasanya itu ditambahkan ls-l. Ini akan memberikan informasi lengkap seperti hak aksesnya, terus sama ini nama usernya, terus ukurannya, sama tanggal yang yang baru yang dimodifikasi. Terus kalau misalkan min a nanti min l, sekarang min a ini akan menampilkan semua file yang tersembunyi. Biasanya itu gini, file atau direktori yang tersembunyi itu biasanya ada titik di depannya ini. Terus untuk masuk ke dalam filenya itu gimana sih? Bisa menggunakan cd nama direktorinya, misal cd dokumen. Ini akan masuk ke dalam direktori dokumen. Lalu untuk keluarnya itu bisa cd titik 2 ini ya. Ini akan masuk ke dalam direktori sebelum dokumen, jadi satu langkah gitu. Nah, ini masuk ke home. Tapi kalau misalkan ada banyak itu ya, misal dokumen, terus kita masuk ke dalam folder yang ada di dokumen. Nah, kalau pengen keluar di dalam home itu bisa langsung aja memakai ini. Nah, ini akan kembali ke directory home, tapi ini belum masuk. Nah, ini sama aja sih, tapi bedanya ini tuh buat langsung ke home. Nah, terus ada namanya tree ini menampilkan struktur folder dalam bentuk pohon. Tapi sebelum menggunakan tree ini, kalian harus install ekstensinya dulu ya. Sudo, gampang installnya, tinggal sudo apt install. Nah, terus ini tree. Nah, nanti kalian install. Berhubung saya sudah diinstal, jadi tidak perlu. Nah, ini contoh tree-nya ya. Ini di dalam directory ini ada file
banyak macam-macam file lah. Oke, lanjut ke pembahasan kedua ya, itu membahas manajemen file dan folder. Di sini langkah pertama basicnya dulu ya, untuk membuat file. Misal ini nama filenya kita buat adit. Nah, .txt bisa juga. Ini touch ini buat membuat file. Terus ada juga membuat folder. Ganti nama foldernya, misal foldernya sudah ada belajar. Nah, ini sudah bisa berarti. Yang ini artinya apa? Folder direktori belajar itu sudah pernah dibuat. Terus ada juga copy sama move. Kalau copy itu cp, ini buat nge-copy teks teksnya file ke dalam direktori. Misal cp belajar 1, terus ke dalam folder belajar 1. Ini nanti di dalam folder belajar akan ada file ini, file yang sudah di copy tadi. Terus bisa juga di move itu bisa diganti namanya, atau juga bisa dipindahkan seperti copy tapi tidak di copy gitu loh. Move itu pakai mv belajar 1 dirubah namanya menjadi belajar 2 ini misal. Nah, ini akan berubah namanya tuh, dari 1 kan jadi 2. Lalu ada juga untuk menghapusnya itu pakai rm, remove nama filenya. Ini akan kehapus, tidak ada lagi. Oke, kalau menghapus direktori itu juga bisa menggunakan rm-r. Ini akan menghapus direktori atau folder. rm-r nama direktorinya. Ini nama misal. Oke. Terus ada juga buat melihat status filenya itu bagaimana, menggunakan stat. Kita keluar dulu. Stat bentar, saya coba contohkan. Misal file ini ya, file saya yang ini ya, dokumentasi praktikum ini, stat txt. Nah, ini akan dikasih tahu
semua yang informasi detail dari filenya lah. Ini nama filenya, ini size nya, terus ini hak aksesnya, sama seperti ls-s ini, cuman ini lebih detail aja. Oke, sekarang lanjut ke pengelolaan file teks. Di pengelolaan file ini itu ada banyak. Pertama kita akan membuka filenya. Membuka file itu memakai cat nama file. Misal nama filenya yang tadi ya. Bentar. Cat nama file. Nah, di dalam file saya ini itu ada tulisannya lah, ibarat kayak. Oke, lanjut di les nama file. Jelas ini itu menampilkan isi file per halamannya. Jadi gini aja sih. Ini per halaman, ini halaman pertama. Terus ini ada halaman kedua. Cuman berhubung saya cuman isinya segini, jadi segini aja. Untuk keluar dari ini itu tinggal Q. Oke. Terus bisa juga menampilkan dari atas file itu sama bawahnya itu menggunakan head sama tail. Pertama head dulu, head min n berapa baris, misal kita 23 min. Nah, ini akan menampilkan 3 baris dari file ini ya, file yang tadi. Yang cat ini kan menampilkan keseluruhan ya. Sedangkan yang head ini akan menampilkan 3. Ini kalau misalkan diisi 3, kalau misalkan diisi 10 ya bisa menampilkan 10 ke-10-annya ini. Itu. Kebalikannya tail. Detail ini itu kebalikan dari head kan dari atas, sedangkan tail ini dari bawah untuk menampilkannya. Oke. Terus ada juga nano ini editor teksnya yang ada di terminal ini ya. Misal nano namanya nano dokumen, ini nama file, nano nama file ya. Nah, ini editor buat mengeditnya. Ini bisa ditambahkan tuh, bisa diedit lah. Terus untuk nge-save nya itu Ctrl O, enter. Kalau udah tampilan gini ya, enter, Ctrl X buat keluar dari dari editornya ini, editor. Terus ada juga Vim ini harus download dulu, harus install, download Vim nama file. Vim ini sama seperti nano, cuman lebih expert aja. Oke. Tuh. Untuk keluar dari Vim ini itu menggunakan shift menggunakan I masuk ke mode insert. Di sini kita bisa mengedit
Nah, kalau misalkan keluarnya itu harus escape dulu, escape, keluar dari mode insert, terus titik 2 ini tekan W sama Q. WQ ini akan menyimpan dan keluar dari film ini tuh. Terus lanjut, ada juga selain film itu Gedit ini kalau misalkan kalian pakai desktop, ini tuh seperti notepad di dalam Windows. Saya contohkan. Nah, akan langsung menampilkan Geditnya tuh. Gedit ini bawaan dari Linux. Oke, tinggal save, keluarnya itu tinggal silang aja. Oke, lanjut ke hak akses dan kepemilikan. Di sini ada banyak cara. Pertama, chmod. Chmod ini memberikan izin eksekusi ke sebuah file. Kalau misalkan kita tambahkan plus X, ini akan memberi izin eksekusi ke sebuah file script. Saya contohkan, misal jadi ada pakai ini ya, pakai belajar 1.txt ya. Ini kita buat sendiri lagi. Belajar 1, misalnya script saya gini ya. Terus chmod plus X. Nah, ini akan mengubah hak aksesnya, izin eksekusinya dari file script ini. sh ini script -l mana tadi filenya. Nah, ini ya, jadi tampilannya jadi hijau ini. Ini hak eksekusinya ini berubah. Terus ada juga chmod pakai number ya. Nah, ini akan memberikan hak akses kepemilikan, bisa segalanya itu bisa akses lah, grup dan publik, bisa baca dan eksekusi. Oke, saya contohkan ya. Ini ada contohnya di sini. Terus ada juga chon. Ini chon ini mengubah pemiliknya, siapa pemilik file tersebut. Chon nama user. Ini user saya. Terus nama file. Gitu. Oke. Nanti akan mengubah pemiliknya. Seperti ini kan, adit. Nah, ini ada pemiliknya itu root. Oke. Terus ada chon user. Misal adit, ini user ya, adit. Titik 2 nama grupnya. Nah, terus nama file, misal filenya itu
Gini ya, ini on buat merubahnya. Terus ini nama user, ini nama grup, terus ini nama filenya. Seperti contoh, ini saya ada contoh. Ini kan di file 4 ini itu nama usernya Adit, nama grupnya berubah jadi ADM. Oke. Terus lanjut lagi di informasi sistem. Ini ingin tahu apa aja itu. Pertama ada uname. Ini buat menampilkan informasi kernel dan sistem operasinya. Ini harus uname min a. Nah, di sini ya. Ini Linux dari VirtualBox, saya pakai VirtualBox soalnya. Terus ini oke. Terus ada juga ls min release apa ya? Min a. Nah, ini buat menunjukkan versi Ubuntu kita dengan lengkap. Salah sih. Yes. Nah, ini Ubuntu. Ini versinya ya, 24 LTS. Rilisnya di 2004 gitu. Terus ada juga hostname. Ini buat menampilkan hostname dan sistem perangkatnya. Tuh. Terus menampilkan nama sistemnya itu bisa menggunakan uptime. Ini memberitahukan kita kapan sistemnya menyala sejak terakhir booting. Terus ada top sama htop. Top ini melihat proses yang sedang berjalan dan penggunaan CPU-nya atau memorinya ya. Top tuh, ini semuanya. Ini yang memperlihatkan proses yang berjalan. Terus htop juga sama, cuman htop ini lebih bagus saja tampilannya. Oke. Nah, htop ini harus kalian install dulu ya. Seperti yang tadi caranya, sudo apt install htop. Tuh. Terus ada juga df-h. Ini melihat informasi dan disk ukuran direktorinya. Tuh. Ini buat disknya, menampilkan disk. Sama juga bisa du. Nah, ini juga sama, menampilkan ukuran disk. Terus terakhir ada free-min-h. Ini buat melihat pemakaian RAM dan swipe-nya. Tuh, memori swipe. Oke. Lanjut, perintah jaringan. Kalau kamu ingin cek koneksi internet atau konfigurasi jaringannya, gunakan perintah-perintah ini ya. Itu ada ping. Pertama, ping websitenya, misal google.com. Ini buat melihat
untuk teks koneksi internet. Oke. Terus ada juga untuk ngestopnya ini kan tadi berjalan terus ya. Kalau pengen ngestop itu Ctrl Z aja, ini akan ke stop. Lalu ada juga buat ngelihat IP addressnya, address perangkat ya maksudnya, itu menggunakan IP A. Ini akan memperlihatkan IP addressnya, sama buat memperlihatkan tabel routingnya itu IP R tuh. Terus untuk mengatur jaringan jika pakai network manager itu bisa NMCLE tuh. Maka ini ya, ini buat ngelihatin atau mengatur jaringan jika pakai network manager. Terus untuk ambil konten atau file dari internet itu bisa kur nama websitenya seperti tadi ya. Nanti akan mengambil konten atau file dari internet via terminal. Sama widget ini juga sama seperti kur. Terus ada netstat. Nah, ini melihat port yang terbuka dan service aktif ya. Nah, tapi ini tuh harus install dulu NetTools-nya. Tuh. Install NetTools ini loh. Kalian harus install NetTools biar bisa memakai itu. Oke, lanjut di manajemen paket apt ya. Yang tadi saya sudah bisik-bisikin tadi kan sudo apt buat install gitu kan. Nah, kalau kamu mau install atau hapus aplikasi itu bisa juga. Pertama, sudo apt update. Ini buat update daftar paket dari repositor maksudnya. Ini tuh buat update untuk kalian lah. Tapi berhubung saya sudah update jadi tidak usah. Terus ada juga sudo apt upgrade. Apa perbedaannya coba? Nah, upgrade ini buat nge-update semua package yang terinstall. Jadi semua package atau itu bisa langsung di-update semua. Yang tadi kan cuma update Ubuntu-nya. Yang ini buat package-nya. Terus ada sudo apt install. Ini buat menginstal semua yang kalian pengen lah. Misal sudo apt install kayak tadi NetTools. Ini harus apa? Nama paketnya. Terus juga ada remove sama purge. Nah, remove ini itu buat menghapus atau ya buat menghapus itunya lah, paketnya. Nah, purge juga sama, buat menghapus juga. Remove, sudah apt remove apa gitu misal. Terus ada purge juga,
sudo apatit push. Terus ada dpkg min i. Ini juga buat install file, tapi ini buat install file dep dari lokal. Misalnya ini ya, saya udah buat file depnya. Nah ini file dep. Contoh file dep itu gini, merah. Ini tuh sama seperti sudo apt, cuman ini dari lokal lah. dpkg ini, dpkg min i. Oke, lanjut di manajemen layanan sistem. Layanan sistem seperti web server atau database bisa kamu kelola dengan sistem CTL. Itu sistem CTL ini. Itu kalau misalkan start buat nyalain itu start. Sistem CTL start. Oh ya, ininya apa? Layanannya. Saya tuh pakai ini. Nah, ini sudah nyala ya. Terus kalau misalkan kita ngeceknya itu sama status sistem CTL status nih. Ini buat ngecek apakah sudah running atau nyala, aktif lah. Nah, ini kan aktif running, berarti sudah aktif. Terus buat stopnya itu gimana? Stopnya ya tinggal ganti aja ini stop. Ini akan otomatis berhenti. Oke. Nah, inaktif itu namanya. Kan kelihatan kan? Itu berarti sudah berhenti. Terus ada juga di restart. Kalau mau kalian restart, tinggal ganti aja restart. Itu restart. Nah, terus ada juga enable sama disable. Enable itu supaya service aktif saat booting atau tidak. Itu bisa di disable juga. Jadi ini akan otomatis sistem itu aktif saat kita booting. Bisa juga langsung di disable. Nanti kalau misalkan pengen matikan disable. Nah, kayak ini ya. Terus ada juga buat ini tuh buat melihat log error saat service gagal dijalankan ya. Tuh. Oke, lanjut di manajemen pengguna. Kalian bisa menambahkan atau menghapus user di sistem ini dengan mudah dengan menggunakan user. Ini itu buat nambahin user, add user, nama usernya misal Budi atau siapa gitu, terserah. Tapi saya contohkan satu kali ya. Add user misal ini ya, add user arti. Oh, harus pakai sudo
sudo add user. Nah, ini harus menunjukkan password dulu. Oke, kita masukkan passwordnya ya. Ini gak usah diisi lah, buat contoh. Ini kalian bisa isi ya, ini karena ini buat contoh ya, ya sudahlah. Nah, ini berarti sudah ditambahkan buat user ID nya. Ini kalian pertama masukkan passwordnya. Bukan. Pertama kalian password dari sudo ini buat user pertama kalian. Terus ini buat password CRD nya, kalian tambahkan password CRD nya. Sama ini konfigurasi passwordnya. Terus ini buat isi data-datanya ya. Kalian, jika kalian sudah enter gitu aja. Buat contoh enggak saya kasih. Oke, buat menghapusnya itu pakai del user. Del delete user. Ini buat menghapus usernya. Saya coba kasih contoh. Nah, harus lagi sudo. Nah, harus pakai sudo ya teman-teman, sudo del user. Ini berarti sudah dihapus si RD ini tadi. Terus buat menambahkan user ke grup, sudo agar bisa dijalankan perintah admin, itu bisa menggunakan user mod bin a G besar sudo. Nah, ini bisa menambahkan sebentar, sudo nama user adit. Nah, jadi gini, pokoknya ini tuh buat menambahkan user ke grup, sudo agar bisa jalankan perintah admin lah. Jadi usernya itu akan masuk ke grup gitu. Terus ada juga passwd. Ini buat mengganti password user. Passwd nama user. Ini nanti akan ganti. Terus lanjut ke terakhir dari pembahasan kita, itu pembersihan dan maintenance. Di pembersihan ini ada sudo clean. Ini itu buat menghapus cacahe dan package yang tidak dibutuhkan. Sama auto remove, biasanya itu sudo apt clean sama sudo apt auto remove. Auto remove ini buat menghapus secara auto gitu loh. Sama ada jurnal ctl jurnal ctl vacuum time sama dengan misal 7D. Nah, ini itu buat menghapus log lama lebih dari seminggu. Ini saya atur seminggu. Kalau misalkan ingin cepat berarti 3D buat menghapus 3 hari. Terus ada juga sudo reboot. Coba kita yang tadi ya.
vakum cuti nih. Salah ini punya 2. Nah, ini akan yang saya jelaskan tadi ya. Oke. Terus ada juga sudo reboot. Ini akan mereset komputer. Kalau saya pencet sekarang malah reset komputer saya. Terus ada juga shutdown no. Ini akan mematikan komputer sekarang juga. Nah, oke, itu dia teman-teman 10 bagian penting perintah Linux, mulai dari navigasi sampai ke shutdown. Semoga bermanfaat untuk belajar atau kerja. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kembali lagi bersama saya Adit. Sampai jumpa. Kesadun kali ya. Oke. Dadah.